Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun kelawan nyambut ngasane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahim tur kang maha welas asih ing dalam akhirat beloko. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut dari pelajaran yang kemarin, bahwasanya kita telah membahas perkara yang wajib yang harus diketahui oleh seorang mutawadi hendak untuk melakukan sholat. Nah, sekarang kita akan membahas perkara yang nanti menjadikan penghalang si mutawadi untuk melakukan sholat, yaitu najis. Soal ma iku opo an-najasatu utawi piro-piro najis. Jawab ya, hiya utawi najasa iku adamu getih wal qoihu lan nanah wal qoihu lan utah-utahan wal khomru lan arak wal kalbu lan asu wal khinziru lan celeng wal baulu lan uyuh wal ghaitu lan ghait yaitu kotoran warausu lan teletong. Di sini ada pertanyaan, mana jasatu, apa yang dinamakan ataupun apa macam-macamnya najis. Kalau najis sudah jelas, artinya sesuatu penghalang. Najis itu suatu penghalang. Ini yang kita bahas, ada berapakah macam-macam najis tersebut, ataupun berapa jumlah najis tersebut. Jawab ya adamu. Yang pertama yang bisa dikategorikan najis adalah yang pertama adamu, yaitu getih, darah. Jadi darah baik nanti banyak ataupun sedikit, sedikit tapi mengalir, itu tetap yang namanya adam. Yang namanya darah itu hukumnya najis. Jadi yang pertama adalah darah. Yang kedua adalah wal qoihu. Qoi pakai h, yaitu nanah. Ya, nanah itu ya cairan yang keluar dari suatu koreng. Contoh ketika tangan umpamanya terluka sehingga dia memiliki ataupun luka lah, ini koreng, terus di dalamnya itu ada cairan-cairannya. Ya. Tapi cairan yang dalam nanah itu cairan yang sudah tercampur dengan darah. Maka tetap najis itu ya, maka nanah tersebut hukumnya najis ya, nanah. Wal qoihu yang kedua adalah nanah, itu hukumnya najis. Yang ketiga wal qoihu pakai hamzah, wal qoihu yaitu muntah ya, utah-utahan. Jadi yang namanya muntah, baik nanti disengaja atau enggak, pokoknya keluar muntah. Muntah keluar dari mulut kita, entah itu nanti muntahnya model macam apa aja, itu muntah tersebut hukumnya najis ya, hukumnya najis. Maka ketika sedang kita puasa kok muntah, baik nanti disengaja atau enggak sengaja, puasanya tetap batal. Kenapa? Ya, karena yang pertama adalah dia hukumnya najis ya. Sedangkan puasa itu nanti kalau termasuk dalam perkara sesuatu ataupun nanti keluarnya
sesuatu seperti ini muntah, maka puasanya batal. Jadi hati-hati ketika kita puasa, kok sampai kita muntah, itu puasa kita batal. Ya. Ini ternyata muntah itu hukumnya najis. Ya, jadi najis. Itu yang ketiga dari perkara yang najis. Awal khomru, ya keempat adalah khomer. Ya, khomer ini masya Allah, banyak macamnya. Ya, khomer, pokoknya sesuatu yang memabukkan, ya yang terbuat dari perkara yang menajiskan, yaitu khomer, maka khomer hukumnya najis. Jadi sudah barang jelas, umpamanya khomer dipegang aja udah najis, apalagi nanti sampai dikonsumsi, artinya sudah barang tentu dosa. Jadi khomer, ya khomer itu hukumnya najis, ya ketika kita pegang hukumnya najis. Khomer itu yang kelima. 1, 2, 3, 4, yang keempat, ya khomer yang keempat. Yang kelima adalah wal kalbu, yaitu kiri. Kata orang Jawa kiri, kalau kata bahasa Indonesianya ya anjing. Anjing itu ternyata hukumnya najis. Ya. Najis yang seperti apa? Ini lebih berat kalau masalah anjing ya. Pokoknya ketika kita memegang anjing itu hukumnya najis. Tapi nanti banyak kaul. Ya ada banyak pendapat ulama. Contohnya nanti tangan kitanya kering, anjingnya kering, itu tetap nanti katanya tidak najis. Tapi yang pasti yang kita harus ketahui adalah tetap anjing hukumnya najis. Sudah. Ya, kita kalau mau berpendapat kita harus tahu dulu dalilnya. Artinya kalau kita pengen memegang ini nggak najis bagaimana itu, ya kita harus tahu dalilnya. Tapi kita harus lebih berhati-hati. Yang pasti anjing ketika kita pegang itu hukumnya najis. Kita pakai hukum lebih yang hati-hati. Yang keenam wal khinzir, yaitu babi, ya celeng, babi. Ini sudah makhluk ini sudah ditakdirkan sama Allah menjadikan yaitu perkara yang najis. Jadi babi itu hukumnya najis. Kita pegang babi tersebut maka hukumnya najis. Terus yang ketujuh wal baulu, yaitu air kencing. Air kencing itu hukumnya najis. Maka ketika kita istinja, ya ketika kita buang air kencing maka harus lebih hati-hati. Terutama ya, ketika kita pakai sarung, pakai celana, kok sampai dari air kencing yang keluar itu sampai menyebar terhadap sarung dan kita tidak membasuhnya, maka sarung itu otomatis ya terkena najis walaupun segede pucuk jarum. Segede pucuk jarum tetap itu hukumnya najis. Sudah sangat jelas ternyata air kencing hukumnya najis, ya, tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dibuat apa-apa, pokoknya hukumnya najis. Ya itu yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, yang ketujuh air kencing. Yang kedelapan wal ghaitu, ya yaitu kotoran. Kotoran manusia itu hukumnya najis. Ya, hukumnya najis. Baik nanti ya kotorannya anak kecil, yang dewasa, pokoknya tetap yang namanya kotoran manusia itu hukumnya najis. Ya, najis. Terus yang terakhir wal rausu, yaitu kotoran hewan, teletong. Yang kotoran hewan ya seperti kotorannya sapi, kotorannya ayam, kotorannya kambing, itu hukumnya najis. Ya. Kotoran hewan, di sini waros itu digambarkan teletong. Ya. Tapi di sini bukan teletong saja, pokoknya kotoran hewan yang nanti ya di situ tetap hukumnya najis. Jadi ini beberapa perkara yang hukumnya najis yang kita ketahui. Yang pertama adalah darah, yang kedua adalah nanah, yang ketiga adalah muntahan, yang keempat adalah khomer, yang kelima adalah anjing, yang keenam adalah babi, ya babi, yang ketujuh adalah air kencing, yang kedelapan adalah kotoran manusia, ya
goit atau punya kotoran manusia lah. Yang kesembilan adalah raus, yaitu kotoran hewan. Jadi 9 perkara yang kita ketahui dalam kitab Ma'batul Fiqih ini, ternyata perkara itu adalah najis. Nah, jadi perkara yang menajiskan ini itu menjadikan penghalang ketika kita hendak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara ini nanti banyak macam caranya untuk menghilangkan. Seperti darah nanti harus bagaimana, najisnya khamar juga harus bagaimana, najisnya anjing, babi itu harus bagaimana cara menghilangkannya. Maka nanti itu ada dalam pelajaran Thaharah, itu seperti nanti jatuhnya istinja. Istinja seperti apa? Yaitu cara membersihkan yang namanya air kencing, terus kotoran manusia, itu nanti jatuhnya ke bab istinja. Kesimpulannya dari beberapa najis tersebut yaitu adalah, saya ulangi, adalah darah, nanah, muntahan, khamar, anjing, babi, air kencing, kotoran manusia, dan kotoran hewan selain manusia. Nah, mungkin itu saja dari pelajaran kali ini. Kita tutup dengan baca doa wal asri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang nasihin dan salatul mustaqim sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.